Selamat sore Pak, kami dari PR8. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas praktikum keempat yang telah kami kerjakan. Saya Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 12S24055. Nama saya Boy Harini Simamora dengan NIM 12S24016. Saya akan membacakan readme yang telah diberikan pada tugas C04, yaitu Buy More Pay Less. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbitan buku, baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya Buy More Pay Less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Terdapat 3, yaitu yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Yang ketiga, pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dynamic Addition atau Dynamic Removal. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Addition dan Dynamic Removal. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap 2 buah buku berbeda dengan ISBN 97987004831 dan ISBN 9780439708180 dengan harga yang juga berbeda, di mana harga pertama yaitu 35,98 dan harga kedua 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 untuk buah buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikalikan dengan 1 dan dijumlahkan dengan 14,15 dikali 3 yang menghasilkan 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan dari harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 dikali 0 ditambah dengan 14,15 dikali 0 dikali 7 sama dengan 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi akan menjadi 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikurang 2% dikali 7 yang menghasilkan 97,07. Array for Dynamic Addition, Dynamic Removal. Pada pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap arraynya memiliki tugas yang berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar sesuai dengan pesanan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data yang merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama. Sementara elemen kedua akan membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi yang utuh. Seperti contoh indeks 0012, array SBN 97987004831 dengan array price-nya 35,98 dan array kuantitinya 0. Lalu indeks pertama 9780439708180 dengan array price-nya 1415 dan array kuantitinya 7. Dan kemudian indeks kedua itu 0 dan array price-nya 0, array kuantitinya 0. Limitation. 1. Buku identifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari 1 buku. Diperbolehkan memberi lebih dari 1 buku, masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Jumlah buku
4. Jumlah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. 5. Untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukkan yaitu ISBN, price per eksemplar, kuantiti dari eksemplar. 6. Untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka kuantiti dituliskan dalam nilai negatif. 7. Aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus sehingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash. Pada saat membaca masukan ISBN, selanjutnya Ucu akan mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Kemudian kita akan masuk ke dalam logaritmnya yang dimana kami mengurai ISBN sebanyak 3 kali, integer array quantity sebanyak 3 kali, dengan memanipulasi kuantitinya semua dari 0 sampai 2 memiliki nilai 0. Real array price kami membuat arraynya 3 dan memanipulasi nilainya menjadi 0 tiap price-nya. Kemudian real array-nya total harga itu kami bikin sebanyak 3 dan kami manipulasi memiliki nilai 0. Lalu kami buat real total akhir 1, kemudian integer i sebagai parameter loopingannya, kemudian integer quantity 0 sampai 2 sebagai penyimpan kuantitinya untuk menambah tiap kuantiti yang akan bertambah. Lalu kami membuat i-nya sama dengan 0 akan berguna pada loopingannya. Kuantiti 0 sama 2 ini kami membuat nilainya mula-mula 0. Kemudian kami buat string ISBN 0 sampai 2 untuk menyimpan judul-judul buku yang akan dimasukkan dari 3 buku yang akan dibuat. Kemudian kami membuat integer 0 sampai 2. Ini berfungsi untuk mengkelompokkan buku-buku tiap yang dimasukkan seperti buku 0 atau buku pertama, buku 1 itu buku kedua, integer kedua artinya buku ketiga. Kami assign-nya membuat nilainya 0 yaitu 0, 1, 1, 2, 2. Ini akan berfungsi pada dalam fungsi logaritmnya nanti. Di sini kami menggunakan looping do, yang dimana berisi i lebih kecil dari 3. Jika ini belum sampai dengan 3, maka program ini tidak akan berhenti. Untuk mencapai 3, kami membuat ISBN-nya jika ISBN-nya mengeluarkan triple dash, maka i-nya sama dengan 3, yang dimana progresnya akan berhenti. Dan kini kita akan melihat cara pengerjaan dari logaritma kami. Di sini ISBN I sama dengan ISBN 0. Karena ISBN yang pertama itu adalah ISBN 0, maka otomatis akan masuk ke dalam fungsi true. Jika ISBN-nya dengan 1, maka akan masuk ke dalam ISBN false. Kemudian jika ISBN-nya 1, maka akan masuk ke dalam sini, di mana jika ISBN-nya 1 sama dengan 1, maka masuk ke dalam true. Dan jika ISBN-nya 2, seperti 02 tadi indeks kedua, maka akan masuk ke dalam false. Ini di mana tiap indeks pertama ini, tiap bagian yang ini itu menyimpan buku pertama, yang ini buku kedua, dan ini buku yang ketiga. Di mana saat kita masuk ke indeks 0, maka masuk ke dalam fungsi 0 sama dengan 0. Karena benar, maka ISBN 0 akan menyimpan judul ISBN dari ISBN ke 0 ini, indeks ke 0. Maka akan masuk ke dalam percabangan lagi. Jika ISBN 0 sama dengan ISBN 0 karena sudah dimanipulasi di sini, maka hasilnya true. Maka indeks ke buku pertama itu akan masuk ke dalam bagian sini. Ini sama dengan 0, maka progres pertama kali itu progres 0, yang dimana kita akan masukkan harganya dan kuantitinya. Jika selanjutnya kita memanggil indeks 0 lagi, maka ini akan bertambah 1 dan menyimpan data selanjutnya. Dan otomatis ditambahkan di quantity 0. Begitu juga pada buku selanjutnya, jika kita bikin buku yang berbeda, maka akan masuk ke dalam ISBN 1 ini. ISBN 1 akan menyimpan nilai dari ISBN indeks pertama. Dan kemudian indeks kedua akan disimpan pada ISBN kedua ini. Kemudian ini berfungsi apabila, dan bagian ini, false ini berfungsi apabila kita memasukkan buku yang berbeda, tetapi pada indeks yang ke 0. Misalnya tadi ini indeks pertama ini ISBN-nya A, tapi kita buat di selanjutnya kita bikin di indeks ke 0 itu Z.
maka akan masuk ke dalam sini. Ini tidak akan dihitung, tetapi price-nya akan otomatis masuk ke dalam quantity 2 atau quantity 1. Begitu juga dengan false ini. Setelah itu masuk ke dalam perumusan mencari diskon-diskon yang akan dijelaskan oleh teman saya, Teresia. Untuk hasil diskonnya yang gimana pada soal diminta untuk membuat buy more pay less dengan nilai potongan, terdapat nilai rata-rata potongan harga dengan 3 kategori. Yang pertama itu jika pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%, jika minimal 10 diberi potongan 5%, dan jika minimal 20 diberi potongan 12. Nah, jadi di sini kami membuat di mana jumlahnya itu, jumlah pertamanya itu lebih besar daripada 20, maka akan mendapatkan harga yang pertama itu, harga pertamanya dikurang dengan harga pertama dikalikan dengan diskonnya yaitu 12%. Namun jika salah maka dia akan masuk ke dalam if else yang kedua, di mana jika jumlah pertama itu lebih besar daripada 10, maka dia akan masuk ke dalam assign price price pertama, di mana sama dengan price pertama dikurang price pertama dikali 5/100 atau 5%. Yang ketiga itu masuk lagi di mana jika jumlahnya itu lebih besar daripada 5, jika benar maka dia akan masuk ke dalam assign nilai yang benar, di mana menghasilkan expression harga yang pertama itu dikurang dengan harga pertama lalu dikalikan dengan persenannya. Namun jika salah maka akan masuk ke dalam assign yang kedua, masuk ke dalam pemerincingan kedua yaitu tentang assign, di mana kami membuat variabelnya total harga pertama dengan menghasilkan harga pertama dikalikan dengan jumlah pertama. Lalu masuk ke dalam perbandingan di mana harga pertama itu lebih besar daripada 20, maka dia akan masuk ke dalam harga kedua sama dengan harga kedua dikurang harga kedua dikali 12%. Namun jika salah maka dia akan masuk ke dalam perbandingan apakah jumlahnya buku yang pertama itu lebih besar daripada 10. Jika iya atau maupun sama dengan 10, maka dia akan menghasilkan jumlah kedua dikurang jumlah kedua dikali 5%. Namun jika salah maka dia akan masuk ke if else yang terakhir, di mana jika jumlahnya itu lebih besar daripada 5, maka jika benar harga kedua itu dikurangi juga dengan harga kedua lalu dikalikan dengan persennya 2%. Di mana untuk dengan perbandingan ini itu perbedaannya hanya di dalam persenan saja, seperti yang ada di dalam soalnya tadi. Nah, lalu masuk untuk ke perbandingan terakhir, di mana yang pertama itu ada assign. Kami membuat assign total harga kedua, di mana itu sama dengan harga kedua dikalikan dengan jumlah kedua. Nah, lalu terdapat perbandingan di mana jika kuantiti yang ketiga itu lebih besar daripada 20, maka dia akan menghasilkan jumlah yang ketiga itu dikurangi juga dengan jumlah ketiga lalu dikalikan dengan 12%. Namun jika salah maka dia akan masuk ke dalam perbandingan yang kedua, di mana jika jumlahnya itu lebih besar daripada 10 atau sama dengan 10, maka dia akan menghasilkan harga yang ketiga dikurangi harga yang ketiga dikalikan dengan 5%. Namun jika salah maka dia akan masuk ke dalam if else yang terakhir, di mana jika jumlahnya itu lebih besar daripada 5, maka dia akan masuk ke dalam nilai benar, yaitu price yang ketiga itu sama dengan price ketiga dikurang price ketiga dikali 2/100. Nah, lalu untuk terakhirnya kami masuk ke dalam assign total harga ketiga, yaitu sama dengan harga ketiga dikalikan dengan jumlah ketiga. Lalu masuk ke dalam assign terakhir, yaitu total akhir yang kedua sama dengan total harga pertama ditambah total harga kedua ditambah total harga ketiga. Setelah itu kami membuat output, di mana outputnya ini total akhir 1,2. Kami menggunakan to fix karena nanti hasil bilangannya ini integer, jadi dia itu harus menggunakan to fix agar akan menampilkan hasil koma. Lalu di sini teman saya Boy akan memasukkan contoh inputnya ke dalam konsolnya.
Ini saya akan masukkan example pertama, yaitu dengan memasukkan buku pertama, yaitu ISBN pertama. Kemudian harga dari bukunya, lalu jumlah bukunya. Kemudian kita akan masukkan buku yang indeks kedua, ISBN kedua, dan juga harga dari buku kedua, lalu jumlahnya. Kemudian kita akan masukkan buku ketiga serupa dengan buku yang pertama. Lalu kita akan masukkan buku yang kedua. Lalu kita akan masukkan triple dash untuk menghentikan programnya. Maka hasil yang ditunjukkan adalah 97,07 sesuai dengan output pada example pertama. Kemudian kami akan mencoba example kedua yang dibuat oleh teman saya, Teresia. Untuk example yang kedua, kita akan memasukkan inputnya ke dalam konsolnya. Semua input yang ada pada example kedua akan dimasukkan ke dalam konsolnya, seperti pada example yang pertama, di mana akan memasukkan ISBN, memasukkan harga buku, dan juga jumlahnya. Nah, untuk memberhentikan programnya, kami menggunakan triple dash seperti yang ada pada inputnya, lalu mengeluarkan hasil 771,52, di mana hasilnya itu sesuai dengan output yang ada. Dengan begitu, Pak, selesai sudah penjelasan kami dan juga praktek ke konsolnya untuk menjelaskan tentang tugas T04. Untuk kesulitan kami dalam membuat tugas T04 ini akan dijelaskan oleh teman saya, Boy. Untuk menemukan kesulitan, kami memiliki banyak kesulitan untuk mengerjakan ini dari segi waktu dan juga cara pengerjaan. Karena itu kami dibantu oleh source yang kami miliki untuk membuat program ini dengan memahami tiap detail yang diinput ke dalam program ini, lalu kami membuatnya kembali ke programnya. Sekian kesulitan kami. Akhir kata, terima kasih. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih.